Surya Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Rola Fadila dalam Surya Studies Club. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal AKM dan SK 2020. Ini akan diterapkan pada kelas 4, kelas 11, dan kelas 8. Tapi hari ini guru-guru mencoba untuk menjawab soal-soal AKM. Nah, bagaimana kesulitannya? Susah kan? Kita akan coba, let's check it out. Baik, kita mulai. Soal pertama untuk simulasi. Manakah pernyataan yang tepat tentang cara penyembuhan kecanduan makanan atau binge eating? Nah, di sini kita akan melihat narasi yang harus kita baca. Harap diselesaikan bacaannya karena ini akan menentukan kita dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita akan melihat optionnya. Mengatur pola makan, makan sampai kenyang, tidak tidur terlalu larut, melakukan konsultasi psikologi. Nah, itu dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan tidak bisa berhenti makan? Dicek lagi. Kemudian cek di optionnya. Keadaan seorang yang tidak bisa mengontrol waktu mengkonsumsi makanannya. Nah, itu dia jawabannya. Jadi ini betul-betul harus literasi. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Apakah persamaan isi dari teks apa sih binge eating dan infografis fenomena binge watching? Nah, ini kita bisa lihat dari beberapa naskah antara binge eating dan binge watching. Kemudian cek narasinya. Silakan disimak penjelasannya. Selanjutnya, persamaan isi dari teks apa sih binge eating dan infografis fenomena binge watching? Menyajikan solusi dari masing-masing kecanduan, menjabarkan ciri-ciri binge eating dan binge watching, menjelaskan pengertian dari masing-masing kecanduan, atau memberikan rekomendasi untuk mengurangi kecanduan. Oke, kembali ke pertanyaannya. Jadi jawabannya yang mana? Silahkan dibaca-baca lagi. Nah, ini beberapa alternatif jawabannya. Menjabarkan ciri-ciri binge eating dan binge watching. Itu dia jawaban untuk soal nomor 3. Maju ke nomor 4, bantulah Dina untuk menentukan dampak yang ada pada tabel berikut sebagai fakta atau opini. Jadi kita di sini harus mengklik yang termasuk fakta atau opini. Seperti Dina akan membayar biaya listrik lebih mahal dari sebelumnya. Artinya ini dari binge watching. Ini akan menjadi fakta. Betul, ini adalah fakta. Dina akan melihat serial televisi lebih dari 2 jam. Fakta juga. Dina akan berbelanja lebih banyak makanan ringan. Fakta, karena dia akan selalu makan, binge eating. Oke, soal nomor 5. Cermatilah teks apa sih binge eating dan infografis fenomena binge watching. Menurutmu, manakah yang lebih berbahaya? Yaitu binge eating. Di sini kita harus menuliskan jawabannya. Silakan sesuai dengan hasil literasi. Jawablah secara singkat, jelas, dan padat. Pada dasarnya, naskah-naskah yang diberikan di soal AKM itu harus dipahami betul-betul karena akan saling berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban yang akan kita isikan. Artinya, betul-betul ini harus mengutamakan literasi yang kuat. Seperti ini jawabannya. Binge eating dinyatakan lebih berbahaya karena menyangkut psikologi fisik yang bersangkutan. Nah, seperti ini contoh jawaban untuk isai atau isian pendek ya.
Soal nomor 6. Menurut Dina, Vira telah mengalami binge watching. Berikan alasan yang mendukung pernyataan Dina. Jadi jawabannya, di sekolah, Vira sering menonton serial drama. Ketika jam kosong, selalu menyempatkan nonton serial drama. Diperkuat lagi, setiap Sabtu dan Minggu, Vira lebih suka diam di rumah menghabiskan waktu menonton serial drama. Soal nomor 7, klik pada satu atau lebih kotak pilihan jawaban berikut ini yang merupakan diagram koordinat yang benar untuk letak negara Jepang. Kita harus melihat diagram-diagram yang disajikan di soal. Kemudian cek data di tabelnya. Nah, ini dia data yang disajikan. Kemudian sesuaikan dengan data di tabel. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan jawaban mana yang sesuai dengan. Nah, itu dia. Soal nomor 8, klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Datanya ada di sebelah kanan. Grafik survei berdasarkan usia harapan hidup dan jumlah langkah per hari. Kita cek negara-negaranya. Kemudian datanya, China terletak di sisi paling kanan. Kemudian Indonesia berada di atas India. Terdapat 4 negara yang terletak di kiri India. Nah, akan terlihat jawaban sesuai dengan data tersebut. Satu jawaban adalah salah. Soal nomor 9, berdasarkan wacana di samping, data negara manakah yang bertentangan dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, India, dan Malaysia. Di data tersebut kita akan menuliskan penjelasan dari negara manakah yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Silakan diamati tabelnya, kemudian berikan jumlah negara yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Artinya di soal AKM ini kita akan banyak melihat tabel-tabel, narasi-narasi yang harus kita baca baik-baik, literasi yang kuat, karena ini akan sangat berhubungan dengan pertanyaan dan jawaban yang akan kita berikan. Apakah jawabannya berbentuk option atau yang harus kita tulis. Nah, sudah dapatkan negaranya, yaitu negara Malaysia. Jumlah langkah per hari hanya 3.963, sedangkan usia harapan hidup 75, tapi persentase penduduk kelebihan berat badan mencapai 48,6%. Tidak sinkron artinya ya. Baik, itulah contoh soal AKM yang akan kita jelang beberapa bulan ke depan. Gimana? Susah kan? Nah, soal AKM ini dan SK ini akan diterapkan nanti. Jadi
semua pelajar itu harus mencoba mempelajari naskah-naskah soal, kemudian gabungan antara numerik dan literasi. Jadi ini beberapa contoh untuk simulasi akan diterapkan pramuka. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita berjumpa lagi di video Historia Statistika berikutnya. Ingat, belajar dari sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.